Ya, kami bertiga sebenarnya nervous ini. Mungkin kayaknya kami yang paling muda di sini. Ya, ya, ya betul tadi disampaikan oleh Bapak bahwa kami semua adalah alumni dari SMA Negeri 1 Toraja Utara yang kebetulan setelah lulus kami semua kembali ke sekolah asal. Ya. Kebetulan kami juga tahun lalu hanya satu guru yang ikut, Ibu Supa Dewi, dan setelah kami masuk di sekolah kami ketemu beliau dan kami diinspirasi. Ibu Supa Dewi, Bu, begini, bagaimana Bu? Kirim saja. Bagaimana caranya bikin storyboard Bu? Ya, dia ajar kami guru yang sangat hebat dan ya sebenarnya kami insecure sudah melihat beberapa video yang ditampilkan dari Bapak Ibu guru yang sudah menampilkan videonya, tapi ya itulah kami harus juga menampilkan dan mempresentasikan video hasil inovasi pembelajaran kami. Jadi perkenalkan, saya Sunarto Arif Sura, ini adik kandung saya namanya Sunarti Sura, dan ini Ibu Widya. Kami semua guru biologi. Ya, jadi saya masuk kuliah, dia juga ikut. Ya, saya tidak tahu kenapa juga ikut ke kakaknya. Ya, langsung saja. Jadi video inovasi pembelajaran kami beri judul Meja Bunda. Meja Bunda ini akronim dari melintasi jantung dan pembuluh darah. Dari judulnya saja berarti bisa kita lihat melintasi jantung, berarti ada nanti akan ada yang melintas di jantung dan pembuluh darah. Ya, terus ya apa latar belakangnya? Ya, jadi saya sudah mengajar di SMA 1 Toraja Utara sekitar 2 tahun. Jadi latar belakangnya setelah rekan-rekan dan saya mengajar di SMA 1 Toraja Utara tahun lalu, kebetulan kami di kelas 11 dan kami melihat sebenarnya materinya simple, sistem peredaran darah, tapi setelah kita assessment, ya soalnya sangat gampang. Biasanya ada yang bilang gampangnya materi ini hanya pembuluh darah, hanya jantung, ruang pada jantung. Tapi sebenarnya kalau kita lihat langsung di kelas, ternyata masih banyak siswa yang tidak bisa membedakan yang mana atrium, yang mana ventrikel, yang mana vena pulmonalis, arteri pulmonalis, vena superior, vena cava superior, inferior. Jadi itu yang menjadi latar belakang kami bahwa kurangnya pemahaman siswa terkait materi sistem peredaran darah, khususnya dalam membedakan ruang-ruang pada jantung serta pembuluh darah yang berperan dalam sistem peredaran darah. Terus berikut kurangnya antusias siswa saat pembelajaran berlangsung. Nah, apa solusi inovasi pembelajaran yang kami berikan? Menghadirkan pembelajaran yang seru, yang menyenangkan dan melibatkan peserta didik secara aktif di dalam pembelajaran. Terus di sini kami akan menghadirkan media pembelajaran yang mungkin nanti sangat simple, ya. Ini media pembelajaran yang kami kemas dalam bentuk game sehingga dengan bermain sambil belajar itu diharapkan siswa dapat memahami materi pembelajaran dengan baik. Karena sebelum-sebelumnya ya, jujur kami hanya melakukan pembelajaran konvensional, hanya menyajikan PowerPoint, kami menjelaskan, ternyata pemahaman siswa jika melakukan pembelajaran seperti itu sangat kurang. Terus dengan media games Meja Bunda ini, siswa seolah-olah terlibat langsung sebagai darah. Jadi siswa diposisikan sebagai darah yang akan melintasi jantung dan pembuluh darah di dalam mekanisme sistem peredaran darah. Nah, terus mereka akan melintasi dan melalui alur-alur peredaran darah serta ruang-ruang yang ada pada jantung. Ya. Terus dengan melibatkan siswa secara langsung, maka akan lebih memudahkan siswa dalam mengerti dan memahami materi pelajaran, khususnya yang berkaitan dengan materi anatomi tubuh. Jadi media yang kami gunakan di sini nanti bisa dilihat di videonya secara langsung. Kami mencetak baliho sistem peredaran darah, tapi di situ tidak ada keterangannya. Nah, jadi kan di sistem peredaran darah ada paru-paru, ada jantung, ada pembuluh darah. Nanti di situ akan terbentuk yang mana sistem peredaran darah besar, sistem peredaran darah kecil. Nah, jadi ini kegiatan pembelajaran yang kami lakukan. Yang pertama, jadi kami tidak langsung menggunakan medianya, tapi
Pertama kami memberikan lembar kerja peserta didik dalam bentuk live worksheet. Jadi dikerja dulu live worksheetnya, LKPD-nya. Terus setelah mengerjakan LKPD-nya, kami lanjutkan pembelajaran dalam bentuk games yang kami namakan meja bunda, melintasi jantung dan pembuluh darah. Nah, setelah itu, setelah bermain games, nanti kami akan melakukan evaluasi kuisis dengan menggunakan paper mode. Dan terakhir, siswa menyampaikan kesimpulan pembelajaran. Nah, dari sini terlihat bagaimana pemahaman materi siswa setelah melalui pembelajaran ini, dan kami assessment menggunakan kuisis. Saya langsung video deh. Siap. Ya, jadi ini kegiatan intinya bermain games meja bunda. Jadi kita bagi siswa dalam beberapa kelompok, dan mereka akan siswa di kelompok yang telah kami bagi itu berjumlah 7 orang. Jadi nanti akan masuk melintasi sistem peredaran darah yang ada tanda panahnya. Setiap sampai di tanda panah kita tanya, kita berikan pertanyaan, misalnya sekarang kamu berdiri di mana? Kamu berdiri di pembuluh darah apa? Atau kamu berdiri di ruang jantung apa sekarang? Nah, misalnya tadi awalnya mereka 7 orang, tapi pada saat orang pertama ditanya dan salah itu langsung keluar. Jadi nanti pemenang dari games ini adalah yang sisanya paling banyak. Misalnya 7 orang dan sisa 5 orang, itu yang pemenang dari games ini. Jadi ini kita lihat yang dipegang ada CO2. Jadi pada saat mereka berada di pembuluh vena itu mereka memegang CO2 saat di arteri, karena kita ketahui bahwa di vena itu kaya akan CO2 kecuali pada arteri pulmonalis. Nah itu kita lihat setelah selesai semua kelompok, saya menginstruksikan untuk memperlihatkan bagaimana mekanisme sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Setelah itu saya evaluasi, saya sendiri yang berdiri di baliho, saya tanya semua pembuluh darah dan ruang-ruang pada jantung, dan mereka bersama-sama menjawab, dan ya kita lihat hampir semua sudah bisa membedakan yang mana ruang pada jantung dan pembuluh darah yang dilalui pada sistem atau mekanisme peredaran. Cukup ya. Baik, cukup, kita beri aplaus. Tapi sebelum saya melempar ke Dewan Juri, saya mau dengar dulu suaranya ya, ibu-ibu ini. Ayo dong, apresiasi, kita beri apresiasi. Silakan Bu. Ya. Perkenalkan, nama saya Widya Fidela Tanjung. Perkenalkan, nama saya Suwarti Surat. Ya, ngajar biologi sudah berapa lama Bu? Saya baru 9 bulan. Baru 9 bulan. Kalau itu Sama. Oh sama. Nah sekarang mau tanya nih yang dua, ide baliho ini dibuat dalam baliho dari siapa Bu? Ibu berdua atau sampai kenapa bisa sampai muncul idenya dibuat baliho gitu? Idenya kebetulan dari Pak. Ibu kontribusinya kemana? Pengambilan video. Oh pengambilan video. Ya, kalau Ibu Sunarti, oh sama, oh gitu ya. Baik, jadi mengambil video, dan ini Mbak kita sama-sama CK Bea cetak balihonya terhadap. Ya, harus dikembangkan melintas dengan banyak siswa dan satu orang saja harus besar Pak. Kita cetak dalam ukuran yang besar. Jadi ini jadi PR ini sama panitia ini. Besok tahun depan ini semua editor dengan pengambil gambarnya, kameramennya dibawa ke sini nanti. Makanya saya bertanya tadi, ini 3 ini apa 2 ini? Oke. Tapi tidak apa-apa, kita beri apresiasi satu kali lagi ya. Oke. Baik, silakan Pak Irfan dulu, silakan.
Yang pertama pengambilan gambar dari ibu sama ya Wijaya ya, yang pengambilan gambar, tapi yang terakhir itu kurang fokus, posisinya ke sini sekali dan banyak yang ruang kosong ya. Satu, ini masalah pengambilan gambar. Kemudian tadi masalah di PowerPoint-nya, kalau penampilan PowerPoint seperti ini tadi yang di awal-awalnya itu Pak, awal dan Pak Jamal tadi yang hybrid kan, mengkolaborasikan antara digital dengan manual itu, saya kasih, kalau masalah darah, sel darah dan sebagainya itu, saya kasih satu link lagi di YouTube, Hataraku Saibo. Hataraku Saibo itu kalau menceritakan tentang aliran darah dan fungsi-fungsi darah. Anak kecil saja hafal, oh fungsi sel darah merah ini, oh sel darah ini yang membawa oksigen dan sebagainya. Silakan lihat di YouTube Hataraku Saibo. Luar biasa ya media yang digunakan. Cuman mungkin saya menambahkan sebenarnya penggunaan dari spanduk besar itu sudah pernah saya dapatkan waktu saya kuliah D1. Itu pertama kali saya dapatkan dari dosen namanya Ibu Dr. Andi Asmawati, dan dari situ juga saya tertarik untuk belajar khususnya materi peredaran darah ya. Cuma mungkin tadi yang ditampilkan saat melintasi peredaran darah itu yang kecil maupun yang besar, dia disuruhnya berkelompok kan? Ya. Jadi jatuhnya bertumpuk di atas untuk melintasi peredaran darah. Nah kalau saya untuk mengecek keefektifannya sebaiknya per satu orang supaya jelas. Takutnya kalau per kelompok itu ada yang tidak mengerti, dia mengikuti saja kemana arahnya teman kelompoknya, dia mengikuti belakang. Jadi supaya mengecek bahwa benar-benar sudah mengetahui cara melintasi peredaran darah per satu-satu siswa saja, tidak usah per kelompok seperti itu. Nanti sudah benar yang dilakukan Pak Sunarto dan kawan-kawan, nanti di akhir baru dievaluasi dengan cara Pak Sunarto yang jadi model, baru nanti menentukan saya sekarang berdiri di mana, di Vena atau di atrium atau di mana. Itu baru. Tapi kalau per kelompok begitu, mana bisa kita cek efektifannya kan, malah bergelombol jadinya mengikut saja arahnya teman saya kemana, ikut saya jadi belakangnya deh. Seperti itu. Ya, jadi pada saat itu kan mereka masuk satu, setelah itu ditanya, kalau benar jawabannya maju ke tanda panah kedua, ikut lagi ke belakang. Setelah itu ditanya lagi yang pertama, kalau salah dia keluar, maju yang kedua, ditanya lagi kalau dia benar lanjut terus. Jadi sistem gugur. Ya, jadi siapa yang paling banyak sisa anggota kelompoknya itu berwenang dari games ini, dan itu yang tidak dilakukan pada saat Satu-satu masuk atau bersamaan masuk? satu-satu Pak. Misalnya ini kami 3 orang, ada tanda panah satunya saya masuk, saya ditanya, kamu sekarang berdiri di ruang jantung yang mana? Kalau benar saya jawab, oke saya maju ke tanda panah kedua, dia ikut. Tapi gurunya sampai acak. Dia turun. Kalau salah lintasan. Ya. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya guru yang tanya, yang kedua berdiri di mana? Kalau dia salah dia keluar, atau acak gurunya mau nanya saya atau yang kedua? Tapi kan sudah terjawab kan? Ya. Kan sama saja. Sama saja. Alirannya sama. Yang berikutnya. Ya di situ Pak, dilihat fokusnya siswa, apakah dia memperhatikan pada saat gurunya menanya. Sama teman-temannya yang lain kan nanti akan diikuti dengan kelompok yang berikutnya. Jadi situ kita lihat, kalau dia fokuskan itu tanggung jawabnya. Kalau saya salah, saya keluar tanggung jawab di kelompok saya. Jadi biasanya kan teman mereka karena tahu itu kita kalau nih. Ya, maksudnya begini Pak Senanta. Orang kedua itu sisa menunggu sebenarnya tadi ini benar. Kalau dia benar, udah ikut-ikut aja. Nah yang kita takut anak ini, oke, saya pasti paham. Kalau disebut dia akan konsentrasi, berarti bahwa dia akan menangkap bahwa itu sebagai sebuah pengetahuan baru. Itu kan Bu Eva ya. Nah bisa sih seperti itu karena ada gamesnya sedikit. Ini kan dia main ambil seperti games dan jumlah kelompoknya yang mungkin mau sedikit mungkin yang pertama adalah permainan ini dilakukan berapa jam pembelajaran. Yang kedua, bagaimana mengukur ketercapaian tujuan dari pembelajaran. Karena kalau kita melihat berarti yang tadi itu hanya untuk membandingkan antara peredaran darah besar dengan peredaran darah kecil. Seperti itu.
Ya, jadi waktu yang kami perlukan dalam pembelajaran ini adalah sebenarnya butuh waktu untuk, kalau memang normal kita lakukan pasti membutuhkan waktu 2 kali pertemuan. Kan di kelas 11 itu satu kali pertemuan itu kan 2 jam pelajaran. Nah, kebetulan kami masih menggunakan kurikulum 2013. Nanti tahun ajaran baru kami menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi membutuhkan waktu, kalau normalnya kita lakukan sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang kami tampilkan tadi, pasti membutuhkan waktu 2 kali pertemuan atau 4 jam pelajaran. Jadi kalau untuk mengukur ketercapaian, ya kami tadi kita lihat dari hasil asesmennya. Di situ kami lihat, kami berikan soal-soal di situ terkait dengan mekanisme peredaran darah. Oke, kita sudah bisa tangkap ya. Masih ada pertanyaan perlu jawab? Sudah ya. Baik, satu pertanyaan saya terakhir. Ini dibuat praktek kayak ini dibuat untuk mengikuti lomba atau sebelumnya? Untuk mengikuti lomba. Ya. Jadi sebelumnya belum pernah melakukannya ya? Sebelumnya bukan. Sebenarnya kami sudah berupaya di materi-materi sebelumnya, sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan yang mengaktifkan siswa seperti kuisis tadi, tapi berdasarkan masukan dari Ibu Soba Dewi yang begini-begini aja, kami coba membuat yang lebih bagus. Oke, bagi saya cukup. Baik, kita beri aplaus untuk saya beri